إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واهتدى بهديه وسلك طريقه وجاهد في الله حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim dan perintah Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian kita juga harus meninggalkan apa saja larangan Allah Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Dengan demikian insya-Allah kita bisa meraih derajat takwa yang sebenar-benar takwa. Salam dan salam kita baca untuk Nabi kita Muhammad SAW, khususnya di hari Jumat yang mulia, apalagi hari ini hari yang kedua dari Ramadan yang mubarak. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengucapkan selawat kepada beliau, karena satu kali kita berselawat kepada Rasulullah, Allah akan berselawat kepada kita 10 kali, dan setiap selawat kita akan disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah walaupun beliau sudah meninggal. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah. Allah telah sampaikan usia kita di hari kedua bulan Ramadan 1444 Hijriah ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga iman dan Islam kita, Allah jaga spirit ibadah kita sampai akhir Ramadan insya-Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah mensyariatkan Ramadan ini setiap tahun dan selama 1 bulan dengan target-target yang jelas dijelaskan oleh Allah dan dijelaskan Rasulullah SAW dengan cara-cara yang jelas juga yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat dan bahkan orang-orang yang terbaik setelah mereka tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Oleh karena itu, dalam Ramadan ini hanya ada 2 manusia. Ada 2 tipe umat Islam. Ada umat Islam yang berhasil dalam Ramadan ini, ada umat Islam yang gagal. Keberhasilan umat Islam dalam Ramadan ini akan terlihat nanti setelah Ramadan selesai. Apakah mereka masih istiqamah menjalankan berbagai macam ibadah yang disyariatkan Allah dan Rasulnya dan bisa diteruskan setelah Ramadan. Secara kualitas dan kuantitasnya sama, bertahan. Itulah orang-orang yang sukses. Adapun orang-orang yang gagal, orang-orang yang tidak mampu menjalankan ibadah Ramadan ini dengan baik dan dengan sempurna siang dan malam dan sampai akhir Ramadan. Dan ini sebuah fenomena yang umum kita lihat dari masyarakat kita dari puluhan tahun yang lalu, sejak kita hidup, sejak kita kecil ikut-ikutan
berRamadan, kita tidak banyak melihat peningkatan, atau tetap saja kelompok yang sedikit yang berhasil dan mayoritasnya gagal. Oleh karena itu kita harus mengetahui apa kira-kira faktor yang menyebabkan kita gagal dalam menghadapi Ramadan ini. Pertama, pemahaman kita yang tidak lurus tentang Ramadan ini. Ramadan kita jadikan bulan berlomba-lomba untuk makan dan minum dan menimbun syahwat perut kita, sehingga bertentangan dengan inti ibadah Ramadan sendiri, yaitu siyam, yang berarti adalah imsak, menahan diri dari segala macam bentuk syahwat yang halal yang Allah syariatkan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, dan itu selama Ramadan. Kalaupun kita berhalangan karena sakit dan musafir, harus diganti setelah Ramadan, setelah kita sehat dan setelah kita pulang. Oleh karena itu kita perlu meluruskan pemahaman kita tentang Ramadan ini, bahwa Ramadan itu bukanlah musim ibadah. Habis beberapa hari Ramadan, habis pula. Bahkan habis Ramadan, habis pula ibadah kita. Bukan. Para ulama mengingatkan kita, halakar Ramadaniyun, celakalah dan rugilah orang-orang yang menjadikan Ramadan bulan musim. Padahal Ramadan ini bukan musim, bukan juga tamu. Ini juga perlu kita luruskan. Ramadan itu sunnatullah, bukan tamu. Kita yang menjadi tamu dari Ramadan. Bukan Ramadan tamu kita, karena dia yang datang, bukan kita yang datang. Perputaran hari dan bulan itu Allah yang menentukan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jumlah bulan yang Allah tetapkan sejak langit dan bumi ini diciptakan Allah 12, 4 bulan haram, bulan yang paling dihormati, bulan yang diagungkan, Rajab, kemudian Zulqa'dah dan Zulhijjah dan Muharram, kemudian satu di antaranya adalah Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, dalam menyambut bulan Ramadan, kita harus benar-benar menjadikan Rasulullah dan para sahabat sebagai teladan kita. Bukan tradisi nenek moyang, bukan hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif yang tersebar di mana-mana. Itu yang dijadikan landasan kita menjalankan Ramadan. Tentulah tidak akan mengena sasaran. Oleh karena itu mari kita luruskan Ramadan ini. Ramadan ini waktu yang paling termahal dalam hidup kita Allah ciptakan. Ramadan ini adalah momen kita di training oleh Allah Ta'ala selama 1 bulan, siang dan malam, dan selama 1 bulan. Ini paket. Tidak bisa kita ambil siangnya saja lalu malamnya kita tinggalkan, atau malamnya saja siang kita tinggalkan, atau kita ambil beberapa hari saja sisanya kita lupakan. Kita rubah tradisi ke masjid, ke pasar, ke mal-mal, jalan-jalan tol pada macet karena pulang kampung. Itu bukan Ramadan yang sebenarnya dalam Islam. Itu Ramadan tradisi yang akan merugikan kita dunia dan akhirat kita. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, apa dasar kita menjalankan Ramadan ini? Dengan segala macam aktivitas ibadah di siang dan malamnya selama 1 bulan. Jangan hanya Ramadan kita lihat tarawihnya, buka puasanya, habis itu lebaran, salat Id. Hanya itu yang kita lihat. Tidak. Ramadan ini bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bergembira ria, berpesta pora, bukan. Ramadan ini harus kita lakukan dengan imanan wa ihtisaban, dengan didasari iman yang penuh kepada Allah
bahwa Ramadan ini syariat dari Allah, ketentuan dari Allah, kunci keselamatan dunia akhirat kita, makanya kita terima dan kita jalankan dengan sepenuh hati. Kecuali kalau kita mengalami sakit, musafir dan sebagainya, sudah ada syariatnya dari Allah. Tapi selama itu tidak ada, uzur syar'i itu tidak ada, kita terima ibadah Ramadan ini, siyamnya, qiyamnya, Qur'annya, zikirnya, tahajudnya dan sebagainya, kita terima dengan imanan wa ihtisaban. Penuh keimanan kepada Allah. Ini adalah syariat yang menguntungkan kita dunia akhirat. Bukan azab, bukan kesulitan bagi kita, tapi kesempatan kita untuk melebur dosa dan kesalahan kita. Kesempatan kita untuk meraih rahmat dan berkah kasih sayang Allah. Kesempatan kita untuk mendeklarasikan diri kita, insya Allah orang-orang yang akan masuk surga dan terhindar dari api neraka. Oleh karena itu kita hanya ihtisaban, mengharap puasa, mengharap pahala dari Allah. Tujuan kita berpuasa bukan untuk melangsingkan badan, menurunkan kolesterol dan gula darah, bukan. Kalau itu pun terjadi, alhamdulillah. Kalau meningkat pun juga tidak ada masalah, alhamdulillah. Kita ta'abbud lillah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Apapun ibadah yang Allah syariatkan, kita beribadah, menjunjung tinggi perintahnya, kita lakukan dalam kondisi semaksimal yang bisa kita lakukan sesuai dengan syariat dan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya, selama ini kita masuki Ramadan masuk begitu saja, tidak pernah punya target-target. Tentukanlah target itu. Jauh-jauh hari sahabat Rasulullah meminta agar Ramadan segera datang. Lah kita tanpa minta pun datang Ramadan, tapi sayang kita tidak punya target. Orang-orang yang tidak punya target dalam hidup adalah orang-orang yang berjalan dalam hutan belantara, di laut lepas, yang tidak ada kompas, tidak ada tujuan, dan mustahil bisa sampai ke tujuan. Sedangkan target Ramadan ini luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dalam berbagai hadis Rasulullah katakan agar dosa kita yang setahun lalu diampunkan. Masya Allah. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan la'allakum tattaqun, agar kalian meraih derajat taqwa. Artinya semakin dekat kepada Allah, semakin menjunjung tinggi perintah-perintah Allah, dan semakin menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah yang bertakwa. Kemudian ada lagi target yang luar biasa, mendapat puasa, nilai puasa 1 tahun. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan, siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian dia ikutkan dengan 6 hari bulan Syawal, sama puasa setahun. Subhanallah, 40 hari puasa, 36 hari puasa atau 35 hari puasa sama dengan pahala puasa 1 tahun. Ini luar biasa. Enggak akan pernah kita dapatkan di luar Ramadan. Dan bahkan Allah dan Rasulullah menjelaskan, di satu malam dari bulan Ramadan itu ada nilai ibadahnya lebih dari 1000 tahun atau 83,3 tahun. Siapa yang beribadah di malam itu, sama nilainya di sisi Allah beribadah 1000 tahun atau 83,3 tahun tanpa istirahat, tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur. Dan ini mustahil kita bisa lakukan. Tapi di Ramadan ada itu. Nah, inilah target kita berpuasa, kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan ada lagi target dapat syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang jelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Al-Qur'an dan puasa, atau puasa dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada yang melakukannya. Puasa nanti dari kiamat berkata, ya Allah, ini orang menahan diri dari syahwatnya, berlapar-lapar, berhaus karena saya berpuasa. Tolong beri dia syafaat ya Allah. Pasti Allah kabulkan. Al-Quran juga berkata kepada kita, yang menjadikan Al-Quran sahabat kita siang dan malam,
Nanti Al-Quran juga akan berkata kepada kita, ya Allah berikan orang ini syafaat. Artinya loloskan dia di neraka, masukkan di dalam surga. Karena dia berletih-letih, ngantuk-ngantuk masih membaca saya, memahami saya, mentadaburi saya, dan mengamalkan perintah-perintah yang ada di dalam saya dalam Al-Quran, dan meninggalkan larangan yang ada di dalamnya. Pasti Allah kabulkan. Karena Al-Quran kalamullah. Nah, oleh karena itu kaum muslimin yang Allah, kalau kita tidak bisa menentukan target ini, peluang gagal kita akan lebih besar daripada keberhasilan kita sebagaimana yang kita lihat puluhan tahun sejak kita ada di atas muka bumi ini. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin rahimakumullah, fokus. Ramadan ini bulan kita berfokus diri dengan Allah, menjalankan syariat Allah, fokus beribadah dengan segala macam syariat yang Allah telah syariatkan dan Rasulullah telah jelaskan. Paling tidak ada 7 ibadah yang kita harus fokus Ramadan ini. Pertama, as-siyam, puasa itu sendiri. Tapi jangan jadikan puasa ular. Ular juga bisa berpuasa. Tidak, kita berpuasa karena ada hikmah besar di dalamnya, yaitu melatih diri untuk menahan diri dari syahwat-syahwat yang halal. Sehingga nanti Allah mudahkan kita ketika menghadapi syahwat yang haram. Problem umat Islam Indonesia hari ini, negara ini adalah problem tidak bisa berpuasa. Tidak bisa siap, al-imsak, menahan diri dari yang halal. Oleh karena itu jebol yang haram. Koruptor, beribu-ribu triliun. Yang terbongkar itu mungkin 1% saja. Mafia judi, mafia prostitusi, mafia pajak, dan mafia-mafia lainnya, termasuk mafia Islamofobia, dengan mudah membunuh umat Islam tanpa dasar yang jelas. Akibat umat ini tidak bisa berpuasa. Kenapa? Karena syahwat yang haram itu jauh lebih mudah untuk didapatkan, jauh lebih enak untuk dirasakan, jauh lebih besar jumlahnya ketimbang dari yang halal. Si koruptor Departemen Keuangan itu dulu ada namanya Gayus Tambunan, sekarang ada lagi Rafael. Itu hanya sebagian kecil saja, 2,5 triliun. Apakah bisa mereka makan, mereka pakai sampai mati? Enggak mungkin. Karena mereka orang Kristen tidak ngerti puasa. Lalu bagaimana dengan orang Islam? Sama saja. Teddy Minahasa itu orang Islam. Orang Islam, istrinya berjilbab, berhijab. Subhanallah. Tetapi dia telah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dan orang-orang sejenis dengan mereka itu ribuan, mungkin puluhan ribu orang di Indonesia ini telah dikuasai oleh hawa nafsunya, sehingga tidak lagi melihat halal dan haram karena gagal dalam Ramadan, wabil khusus gagal dalam berpuasa. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, jangan anggap enteng ibadah puasa ini, apalagi sekarang dilarang pula lagi puasa bersama. Jangan dianggap enteng. Kita akan rusak kepribadian kita ketika puasa ini tidak bisa kita implementasikan hikmah dan nilainya dalam kehidupan kita, khususnya melatih untuk menahan diri dari syahwat yang halal, sehingga nanti Allah bela kita, Allah selamatkan kita ketika berhadapan dengan syahwat yang haram apapun bentuknya. Kaum muslimin yang rahimakumullah, yang kedua al-qiyam, salat malam atau tahajud atau salat tarawih. Fokus. Kenapa? Jangan sehari 2 hari aja salat tarawihnya. Mau di rumah atau di masjid silakan, sama saja. Tapi kalau imamnya lebih bagus bacaannya, lebih baik kita salat di masjid. Kenapa qiyam? Qiyam ini melatih diri kita untuk mengulangi komitmen kita kembali. Istiqamah dalam iman dan Islam. Apapun kejadian di dunia ini yang menimpa kita langsung atau tidak langsung,
kita akan tetap istiqamah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini 3 komitmen kita yang dilatih oleh malam-malam kita qiyam, kita berdiri walaupun kita dalam keadaan letih dan capek setelah seharian bekerja. Kemudian Ramadan ini syahrul Quran. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai al-huda wal furqan? Jangan Quran hanya dibaca dan dihafal saja. Jadikan Al-Quran itu sebagai the way of life kita, yang akan menjadi guidance, petunjuk hidup kita. Halal kata Quran, halal kata kita. Haram kata Quran, haram kata kita. Boleh kata Quran, boleh kata kita. Tidak boleh kata Quran, tidak boleh kata kita. Apapun yang terjadi di dunia ini. Kalau tidak, percuma kita punya Quran. Wal Quranu yal'anuh. Percuma kita baca Quran, wal Quranu yal'anuh. Percuma kita hafal Quran, wal Quranu yal'anuh. Percuma kita hafal Quran, Quran melaknat kita. Percuma kita baca Quran, Quran melaknat kita. Percuma kita punya Al-Quran di handphone, di rumah, di mana-mana. Quran melaknat kita. Kalau belum kita bisa jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup dan pembeda antara hak dengan yang batil. Kemudian yang kelima, yang keempat adalah doa. Ramadan ini bulan doa. Jangan dibuang-buang waktu. Bahkan Allah memasukkan ayat doa ini kepada ayat-ayat Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila ada hambaku bertanya padaku, katakan, hai Muhammad, aku dekat. Aku akan kabulkan doa orang yang berdoa dengan syarat mereka juga harus mengabulkan perintahku dan menjauhi laranganku. Itu syarat doa dikabulkan. Di antaranya la'allahum yarshudun. Dengan doa itu mereka akan dapat petunjuk. Dan doa yang paling mahal di bulan Ramadan diajarkan Rasulullah SAW pada kita, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika. Ya Allah, engkau maha pemaaf. Maafkan aku ya Allah. Aku banyak salah. Ya Allah, aku minta ridhamu dan surgamu, dan aku berlindung padamu dari murkamu dan nerakamu. Doanya kita banyakkan banyak-banyak. Jangan buang-buang waktu. Ada waktu-waktu yang mustajab, yaitu antara azan dan iqamah. Ada waktu sujud, waktu hujan turun. Apabila hujannya 1 jam, 2 jam, kita berdoa selama itu. Yakin Allah akan kabulkan doa, permintaan kebaikan kita untuk din, dunia dan akhirat kita. Berada sepertiga malam terakhir, banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Hindarkanlah perbuatan-perbuatan yang melalaikan kita, handphone, televisi dan sebagainya, hindarkan. Kerana itu hanya akan membuat kita merugi nanti setelah Ramadan. Dan umur kita belum tentu sampai Ramadan yang akan datang. Yang kelima adalah al-infaq. Infak ini bukti bahwa kita selamat dari penyakit kikir. Infak ini bukti bahwa kita siap berjuang dengan harta dan jiwa kita di jalan Allah. Karena perjuangan dalam Islam cuma ada 2, dengan harta dan jiwa. Di luar itu tidak ada. Nah, Ramadan kesempatan kita melatih diri untuk menyembuhkan penyakit kikir kita, sehingga kita bisa siap berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Yang keenam adalah bangun solidaritas, ukhuwah, mahabbah sesama kaum muslimin. Dengan cara apa? Sederhana, Rasulullah kasih kiatnya. Memberi berbuka puasa bagi yang berpuasa. Memberi makan orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Semaksimal yang kita bisa. Pahalanya luar biasa. Dan akan melahirkan mahabbah, kasih sayang, ukhuwah, persaudaraan kita yang tulus, yang nanti akan dipanggil oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Ainal mutahabbuna fiyya. Di mana orang-orang yang tadinya di dunia saling berkasih sayang, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Karena saya, kata Allah, al-yawma udhilluhum. Hari ini saya akan naungi mereka bi-dhilli. Dan naungan saya la dhilla illa dhilli. Hari ini tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu mari kita berlomba-lomba. Satu orang kita kasih buka puasa hari ini, pahalanya sama kita berpuasa 1 hari. 10 orang kita kasih hari ini, orang berbuka puasa, kita akan mendapatkan 10 hari berbuka puasa. Artinya apa? 11 dengan hari yang kita lakukan. Subhanallah. Tentu ini sangat sungguh luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah syariat i'tikaf, ibadah i'tikaf. Kaum muslimin rahimakumullah, i'tikaf ini belum banyak difahami dan diminati oleh umat kita. Buktinya sederhana, 10 hari i'tikaf itu 10 hari terakhir di mana mereka berada? Di pasar, di mal-mal, di jalan-jalan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini perbuatan setan. Ketahuilah kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan ini satu paket dari 1 sampai akhir dan paling tinggi nilainya paket terakhir 10 hari terakhir. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalamnya ada 1 malam lebih baik dari sebulan. Kalau kita beriktikaf 9 hari itu 10 hari terakhir Ramadan, pasti dapat Lailatul Qadar, enggak perlu mikir, pasti dapat. Lalu kalau kita tidak tertarik dengan tawaran yang luar biasa ini, tawaran apa lagi kira-kira yang buat kita menarik? Maka kita harus mengevaluasi diri. Kalau tidak bisa beriktikaf, evaluasilah diri bahwa hawa nafsu dan setan sedang bergelayut di bulan yang Allah belenggu setan itu sendiri. Jangan-jangan kita sendiri udah jadi setan. Nggak perlu dibelenggu lagi kalau jadi setan. Di bulan yang lebih baik di malam yang lebih baik dari 1000 bulan, masa kita cari di pasar, di kafe-kafe, di jalan-jalan, di mal-mal? Ini berarti kita mencelakakan diri kita sendiri. Kita membahayakan diri kita sendiri. Padahal Allah sudah buka peluang selamatnya 83 tahun. Artinya kalau mati pun kita besoknya habis lebarannya udah aman, insya Allah aman bekal kita. Tapi ya ambil paket Ramadan secara keseluruhan, jangan sedikit-sedikit. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kita, faman hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang sudah tidak bisa mengambil kelebihan Lailatul Qadar, kelebihan i'tikaf terakhir, kelebihan Al-Quran, kelebihan doa dan seterusnya, jangan harap setelah Ramadan mereka dapat kebaikan. Kelakuan mereka akan balik seperti semula. Yang koruptor jadi koruptor, bahkan semakin jadi. Yang penipu akan jadi penipu, bahkan semakin menjadi. Yang pencuri akan menjadi pencuri. Yang pembohong akan menjadi pembohong. Yang pezina akan menjadi pezina. Yang minum khamar, yang mafia dan sebagainya macam itu akan meningkat. Itu yang kita lihat selama kita hidup, selama saya hidup, itu yang saya lihat. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan kita menjalankan syariat Ramadan ini. Karena ini satu-satunya solusi dalam hidup kita. Dalam hidup kita sebagai individu, dalam hidup kita sebagai rumah tangga, dalam hidup kita sebagai masyarakat, dan dalam hidup kita sebagai negara. Kalau sudah Ramadan ini kita gagal, dijamin kita akan gagal 11 bulan ke depannya. Itu pun kalau ada umurnya. Wal'iyadzu billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من آيات الذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.